Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi haqqa hamdi wa an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairu khalqillah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah, yang gelisah diangkat kesusahan, kegelisahannya oleh Allah. Yang belum kawin, pengen cepat punya pasangan, mudah-mudahan didekatkan jodohnya oleh Allah. Yang asam urat, mudah-mudahan diangkat asam uratnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dilapangkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Yang punya hutang piutang, BPKB masih di dalam bank, belum keluar-keluar, mudah-mudahan diturunkan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gio, ini kita mau kemana nih? Kita malam hari ini mau jalan-jalan bersama keluarga. Khusus keluarga saya sendiri yang nyetir ya. Jadi di belakang ini ada ibu, ada abah, Pak Yai. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan, lampunya dinyalakan di belakang. Ada Pak Yai sama Pak Yai. Ya, ini khusus keluarganya saya. Lama kita nggak pernah jalan-jalan satu keluarga ya. Nggak pernah jalan-jalan. Ini baru malam hari ini kita sempatkan waktu, mumpung saya bersama Umi lagi di pondok, lagi di rumah, maka kita sempatkan waktu untuk keluar bareng. Momen-momen keluarga itu masih biar tetap terjaga, begitu Melisa. Karena kami setiap malam Ahad, hanya malam Ahad di pondok. Baik, besok pagi saya sudah terbang ke Purwakarta. Saya sampaikan akan dibuka pengobatan untuk daerah Purwakarta dan sekitarnya. Ya, untuk daerah Purwakarta dan sekitarnya Anda bisa langsung daftar hari ini. Ya, kita buka pendaftaran pengobatan area Purwakarta dan sekitarnya. Silahkan daftar di nomor admin yang tertera. Silahkan disebutkan nomor adminnya, Umi. Nomor admin 08122850470. Saya ulangi 08122850470 ya. Itu nomor admin Dimas. Itu admin khusus Purwakarta ya. Admin roadshow di Purwakarta. Jadi admin pengobatan di Purwakarta. Buat subscriber Gio yang ada di Purwakarta dan sekitarnya, sampai ketemu di sana ya. Mari kita basmi semua setan, sihir, perewangan, jin, kafir, munafik semuanya untuk daerah Purwakarta dan sekitarnya. Ayo bertemu bersama kami tim Gio. Insya Allah pengobatan kita buka hari Selasa. Pendaftaran mulai sekarang dan terbatas waktunya. Jadi segera Anda mendaftarkan. Anda bisa konsultasi tentang hal-hal spiritual. Anda bisa konsultasi tentang hidup. Oh Gus, hidup kami hancur semenjak pandemi misalkan ya. Itu teguran dari Allah atau ujian dari Allah. Ya, walaupun pandemi, tapi kalau Allah sudah turunkan rezeki, rezeki itu tidak akan tertukar. Walaupun ada 1000 pandemi pun ya. Kalau sudah rezekinya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, mana rezeki tetap akan melimpah ruah. Karena Allah yang Maha memberikan rezeki. Mungkin Anda ada yang permasalahan hidup. Waduh, saya dikhianati istri, dikhianati suami, dikhianati anak, dikhianati keluarga, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Silahkan Anda datang berkonsultasi dengan kami. Kita kuat ya. Semoga terkuat, semoga Allah mengizinkan. Nah, itu ujian atau teguran dari Allah. Itu kan macam-macam setiap orang ya, yang datang itu macam-macam ya, bukan hanya sakit aja, tetapi juga tekanan batin, tapi juga masalah hidupnya macam-macam di situ. Jadi Anda yang merasa oh hidup kami hancur, ekonomi kami hancur, keluarga kami hancur, ibarat orang sudah jatuh ketiban tangga. Ya macam-macam persoalan hidup manusia itu macam-macam. Semoga dengan jalinan ukhuwah silaturahim kita, semoga dengan Anda silaturahim dengan Gio, semoga Allah dibarengi turunnya rahmat dan hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah silaturahim insyaallah. Buat para pecinta-pecinta Gio yang berada di Purwakarta dan sekitarnya, ayo bareng-bareng bersama-sama kita usir itu setan iblis itu, setan belek itu katanya. Kata Ustaz Ujang, setan belek, setan engklek. Bersama-sama insyaallah. Terus apa lagi? Mau tanya, ada yang tanya mungkin? Tanya tempatnya di mana? Untuk Purwakarta. tempat kita tidak publis ya. Nyusul. Kita tidak publis di YouTube. Untuk tempat ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan. Jadi tempat nanti kita WhatsApp Sherlock. ya, lewat Sherlock.
Jadi setelah Anda registrasi, setelah Anda daftar, itu baru kita share log. Dan Anda daftar pun nggak sembarang daftar, kadang ada orang yang main-main, ya nggak semudah itu. Ada nanti kita video call segala macem, nah ya betul-betul ini orang niatnya baik atau niatnya buruk gitu. Jadi tempat kita share log lewat registrasi. Nomornya Gus, nomornya dicantumkan di awal pembuatan video tadi. Oh iya, nomornya berapa tadi Mi? Nomornya saya ulangi ya, mohon dicatat. 08122850470. Harap kalau daftar WhatsApp aja. Kalau telepon belum tentu dijawab sama admin saking banyaknya telepon yang masuk. Kapan ke Banten Gus sama Umi? Insya Allah nanti ya, jadwal kita pemirsa, saya ulangi jadwal kita setelah di Purwakarta. Kita ada urusan urgent di Lampung ya. Setelah di Purwakarta kita ada urusan urgent, sangat urgent di Lampung, Sumatera. Setelah di Sumatera kita ke Sukabumi. Setelah Sukabumi insya Allah kita ke Jakarta. Kalau nggak ke Jakarta bisa ke Banten lah nanti ya. Tapi ke Jakarta dulu kayaknya, karena saya sudah ada sahabat di sana ya yang sudah kontrak. Ya, terus habis gitu kenapa Gusnya nyetir sendiri? Ya kita jalan-jalan sama keluarga. Kita rindu bareng-bareng sama keluarga. Jadi kita nggak pakai driver, nggak pakai santri, nggak pakai sopir. Saya sendiri yang nyupir, pemirsa. Ini kita bersama keluarga semua, terutama sama kedua orang tua. Pengenlah kangen dah ya, selama sering tour, sering roadshow keluar kota. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau orang tua. Insya Allah Purwakarta hadir. Ayo kita berkumpul bersama ya, pecinta-pecinta hiu. Kita sharing bersama, kita sharing time bersama, kita tanya jawab, konsultasi tentang masalah ilmu hidup. Yeah. Kapan ke Cirebon lagi? Ke Cirebon lagi belum ada agenda untuk saat ini. Kapan ke Situbondo? Nanti untuk Situbondo itu kita langsung ke Bali, sekalian jalan mungkin sekitar wilayah sana. Banyuwangi. Mungkin Banyuwangi, Bali. Ciamis, Subang kapan? Masya Allah. Lampungnya mana Gus? Lampung saya belum tahu lah di mana itu ya. Nanti kita share. Setelah Purwakarta kita langsung ke Lampung. Ayo buat sahabat-sahabat Lampung persiapan 1 minggu lagi. Ketemu Gio. Setelah dari itu Purwakarta. Betul. Setelah dari Purwakarta kita ke Lampung. Bukannya nggak jadi ke Sukabumi sama Jakarta Pusat tetap, tapi kita dulu kan Lampung dulu. Karena urgent. Urgent sekali itu. Saya pernah ada kisah nih, ya. Saya punya teman seorang ustadz, dia ahli ruqyah. Dia ahli ruqyah kan, orang ini makin suka yang menolong kan, makin banyak yang tolong kan, makin banyak musuh yang benci, yang iri, yang hasut, yang dengki dan lain sebagainya. Terutama dukun-dukun itu yang podo kepanasan jenggot, kepanasan cacingan ya. Nah ini seorang ustadz pemirsa, beliau ini guru spiritual, sering menyembuhkan orang dalam hal santet, sihir. Suatu hari beliau ini lagi diserang banyak dukun. Akhirnya beliau ini terkena sihir tersebut sampai kebuka portalnya kerasukan. Masya Allah ya, kerasukan ini bahaya ya, kerasukan. Beliau kerasukan kena santet brojo. Santet ini lewat tanah. Jadi ketika disantet itu satu keluarga kena semua, mati semua. Dia seorang ustadz ya, seorang ahli ruqyah. Beliau kena santet, akhirnya beliau telepon ibunya, "Bos, tolong kami di apa itu? Tolong, ini si Fulan, temen sahabatnya aku sedang terkena sihir, kerasukan." Nah, ini santet brojo ini untuk satu keluarga. Dan santet tersebut kalau sudah kena itu pasti tewas pemirsa. Kami berangkat ke tempat tersebut ya, keluar kota Tulungagung. Ketika di tempat perjalanan itu ban kami meledak semua, nggak bisa jalan dua-duanya. Ban belakang dua-duanya itu ya pecah semua. Lama sekali, malam-malam ya, nggak ada tukang ban ya, telepon susah amat ya di Blitar, daerah mau masuk Blitar. Akhirnya singkat cerita, ban kami sudah selesai, kami mendekati subuh, nyampe di rumahnya. Kami kaget, tercengang, loh kok banyak polisi di rumahnya, banyak warga, kenapa? Dan ternyata semuanya itu sudah tewas tertusuk pisau. Kisahnya gimana? Ini seorang ustadz, ini teman saya yang ahli ruqyah, ini kerasukan, dan dalam keadaan kerasukan ini beliau mengambil pisau di dapur dan ditusukkan kepada ibu kandungnya. Setelah ibu kandungnya baru adiknya, setelah adiknya baru dia sendiri bunuh diri. Tiga-tiganya tewas.
pemirsa. Tadi asbabul wurudnya cerita ini kemana tadi ini? Saya ceritakan tadi. Kenapa saya tadi cerita ini? Apa? Membahas ini loh. Jika apa tadi? Santet. Iya. Ya itu, santet pemirsa ya. Ilmu sihir, ilmu tenun itu sudah ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah itu ada seorang pembantu Nabi ya, orang dalam itu mengambil rambut Nabi di kamar mandi. Disihir, santet itu sudah ada. Kemudian Nabi setelah diambil rambutnya oleh pembantunya, Nabi sempoyongan berjalannya. Jadi santet itu sudah ada zaman Rasulullah. Kok nyupir sendiri Gus? Sebenarnya ini cuman khusus untuk keluarga. Hari ini kita fokus di keluarga, kangen jalan-jalan sama keluarga. Bukannya Gus nggak ada sopir. Santri-santri kami itu ada sekitar 10 santri yang bisa nyupirin. Cuman beliau tadi bilang saya pengen nyupirin sendiri karena pengen ngajak jalan-jalan Abah sama Nyai. Itu teman-teman ya. Beliau nyupir sendiri karena untuk keluarga. Udah kangen jalan-jalan. Ya sebenarnya santri tadi mau nyupirin, tapi kata Gusnya pengen nyupirin sendiri gitu ya. Pengen nyetir sendiri, pengen apa, kenangan dulu lah bersama kedua orang tua, makan di pinggir jalan ya, misal makan nasi goreng, makan sate pinggir jalan. Semarang hadir Gus. Oh iya, ke Purwakarta itu kita bukan cuma sehari di sana, maksudnya itu kita jadwal insya Allah di Purwakarta itu kita 1 minggu seperti jadwal biasanya ya, dari hari Senin sampai Jumat insya Allah. Setelah itu mungkin apa Sabtu Minggu kita balik ke sini terus lanjut ke Lampung begitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir, kita tetap jadwal kita. Enggak, lanjut. Bona. Perlu saya sampaikan, kami tim Kio dan khususnya saya sebagai pendiri Kio untuk saat ini tidak menerima konsultasi maupun pembersihan rumah, panggilan undangan pembersihan rumah lewat nama siapapun kecuali langsung dari saya dan Umi. Jadi kami nggak punya manajer untuk saat ini ya. Jadi kami nggak punya manajer. Kalau ada nomor telepon selain dari kami, dari Umi atau saya, itu bukan dari kami. Karena banyak sekali penyalahgunaan, penyelewengan yang mengatasnamakan Kio. Seperti itu. Terus yang kedua ada yang minta transferan uang katanya untuk kepentingan pondok, untuk kepentingan majelis, mengatasnamakan Gus Idris. Itu kami udah dapat laporan, minta segera ditransfer, itu juga bukan dari kami. Jadi begini Mi, sampaikan aja kepada netizen, pemirsa ya, kalaupun Anda mengenal itu santri kami atau orang-orang kami, jangan ya, walaupun orang kami, walaupun santri kami, kecuali kami dan Umi, saya dan Umi, udah cukup ya. Jadi kalau Anda harus bayar sekian pembersihan rumah, harus bayar sekian, Anda tahu orang tersebut, orang terdekat saya misalkan, jangan. Karena kami sekarang nggak ada orang terdekat ya, semua sama, santri semua sama. Gitu. Kita nggak pakai manajer. Ya, terus nomor rekening itu saya sendiri aja pribadi ya. Untuk masalah majelis, pondok atau donatur, saya sendiri nggak punya nomor rekening khusus sama beliau Gus Idris. Yang lain kita tidak bertanggung jawab. Gitu. Yang lain tidak bertanggung jawab. Saya sendiri nggak pegang rekening. Andai kata pegang rekening itu untuk urusan bisnis. Tapi kalau untuk majelis, pondok, semua beliau sendiri yang handle. Jadi kalau ada mengatasnamakan Kio, Thoriqul Jannah, mengirim nomor rekening, itu bukan dari kami. Subang Jabar hadir, banyak yang hadir, masya Allah. Pemirsa, saya sampaikan ya, kami butuh tafid, hufat, seorang hufat. Kami buka lowongan nih, tapi lowongan akhirat. Kami butuh seorang hufat, 1 orang hufat aja ya, yang menguasai lagu-lagu, irama-irama, nada-nada ketika bacaan Al-Quran. Ketika baca Al-Quran ya, kami butuh, misalkan ada punya kenalan nih, saudara saya ini hufat, sudah hafal Quran, suaranya enak, pandai ngaji ya, bisa mencontohkan imam-imam yang ada di Timur Tengah. Kami butuh orang tersebut untuk berjuang bareng bersama kami. Fasilitas kami sediakan, makan, tempat tidur kami sediakan, dan nanti kami gaji ya, karena pondok kami programnya tafid. Saya gak sempat ngajar ya karena sering keluar kota, maka saya butuh seorang ustadz yang betul-betul ahli di bidang Al-Quran. Bukan hanya beliau hafal Quran dan tafsir Al-Quran saja, tapi beliau juga punya suara yang khas, suara yang enak ya kan, suara yang bisa mencontohkan irama-irama para imam-imam yang ada di Mekah, yang di Mesir, Madinah ya. Karena apa harus begitu? Baca Al-Quran itu
kalau tanpa irama, kayak misalkan kayak TPQ, anak TPA ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bosen. Ya, itu bosen. Tapi kalau kita pakai irama-irama, misalkan nih punya 10 irama, lah kan bisa seneng orang dengerin, seneng, terus ngafalin tuh enak. Nggak gampang ngantuk, nggak monoton. Bedakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Beda. Jadi mungkin Anda punya saudara, Anda punya sepupu, Anda punya bindoan, Anda punya paman, punya adik, punya anak yang sudah hafal Al-Quran, terus bisa mencontohkan irama-irama bacaan Al-Quran, maka kami Gio membutuhkan, ya, silakan Anda langsung menghubungi nomor admin, telepon, langsung chat, atau bisa langsung datang ke pondok aja. Misal Gus nggak ada di pondok, itu ada Bayai sama Bunyai, langsung datang aja ya, untuk yang mau mendaftarkan diri menjadi guru di pondok kami, guru khusus tahfidz ya. Dan alhamdulillah sudah kami buka santri sekarang khusus untuk laki-laki ya. Okay. Jadi untuk cowok Siapapun boleh. boleh mondok sekarang di Thoriqul Jannah. Programnya apa Gus di sana? Satu, tahfidz. Tahfidz Al-Quran ya, menghafal Al-Quran. Dan santri wajib nanti untuk menghafal Al-Quran bil ghaib. Dan menghafal Al-Quran santri harus bisa mengikuti irama-irama imam-imam yang saat ini modern ya. Jadi Imam Mekah, Imam Medina, itu kita pelajari juga. Dan nanti kita ikutkan MHQ, Musabaqah Hifdzul Quran, kita ikutkan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Kita ikutkan lomba Fastabiqul Khairat supaya jiwa-jiwa mereka itu jiwa-jiwa yang Fastabiqul Khairat itu. Itu program kita. Satu, tahfidz. Yang kedua, tafaqquh, yaitu tentang fikih supaya ngerti halal haram. Nama? Yang ketiga, ilmu hikmah. Perlu saya sampaikan, Anda belajar ilmu hikmah di mana Gus? Guru saya banyak, nggak cuma satu. Ya, guru saya banyak, ada 21. Jadi kita sendiri bagian guru spiritual yang mengajarkan tentang ilmu hikmah, yang ngademkan ke hati. Ada itu tata orang ahli hikmah itu adem ke hati ucapannya ya, nggak pernah hasut, nggak pernah iri, nggak punya dengki, nggak pernah ucapan-ucapan yang sekiranya jelek. Itu ahli hikmah yang saya punya guru spiritual yang seperti itu ya, yang nggak ghibah. Dan guru spiritual saya yang bagian Rogo Sukma itu ada sendiri. Sampai saat ini beliau nggak mau dipublis. Beliau ada guru saya di Blitar, ada di Banten, ada guru saya itu di Banten dan di Blitar, ada yang bagian Rogo Sukma. Dan di antara 21 guru yang bisa Rogo Sukma itu cuma 2, yang di Banten dan di Blitar. Selain itu guru-guru saya yang lain di antara 21 itu nggak ada yang bisa Rogo Sukma. Ada penerawangan, ada sendiri gurunya bisa. Jadi ada sampai sanad-sanadnya. Buat mondok di pesantren Thoriqul Jannah gratis atau tidak? Kalau bagi yang mampu ya nggak gratis ya, yang kita gratiskan itu bagi yang tidak mampu gitu teman-teman ya. Karena kalau andai nanti yang gratis itu pun kita kasih tugas di pondok, entah itu nanti bantu-bantu bagian masak atau gimana. Kalau yang bayar ya, kalau memang mampu bayar ya bayar gitu. Jadi enggak 100% kita gratiskan. Gratis itu bagi yang tidak mampu. Oh, kayak kemarin ini saya kedatangan santri ini dari Jakarta. Umi, saya anak yatim, bapak saya udah meninggal, saya ingin ikut Umi, tapi saya nggak ada biaya, ya saya terima gitu. Sekarang anaknya ikut ke Purwakarta, ikut berjuang Khidmat ya. Jadi intinya yang nggak punya biaya, pengen mondok, pengen belajar, silahkan. Misalkan mau pengen tahfidz, atau pengen jadi ahli fikih, atau pengen jadi ahli ilmu hikmah, boleh belajar. Tapi Anda harus belajar, kita didik untuk khidmat juga ya. Khidmat itu apa? Adalah gini pemirsa, percuma pinter menguasai fikih, menguasai hadis, menguasai ayat Al-Quran, hafal Quran, tapi nggak ada rasa tawaduk kepada guru, suudzon terus kepada guru, demi Allah nggak akan pernah barokah ilmu Anda, nggak akan pernah bermanfaat. Maka kami didik untuk khidmat gitu. Rasa tawadu sama guru, menghormati guru, walaupun itu misal umurnya lebih kecil dari beliau, dari Gus Idris, tapi ketawaduannya itu ada. Percuma pinter, percuma merasa wah, tapi tawadu itu nggak ada, menghormati guru itu nggak ada. Percuma, kita tidak butuh orang seperti itu gitu. Saya dulu waktu mondok nggak pernah ada rasa suudzon sedikit pun sama guru ya, walaupun kadang guru itu ngeselin banget lah ya. Ini kan guru suruh nyegur ke apa itu jurang, kami pun mau
Nggak pernah ada sedikit pun ada suudzon. Ya, ketika ada suudzon dikit langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah, kita tepis jauh-jauh. Karena keberkahan ada dalam dada guru. Khidmat. Kalau santri yang mungkin kata Umi di syarah itu ya, itu terserah mau fokus sama belajar silahkan. Tapi kalau yang nggak mampu, ya didik untuk khidmat. Jadi kurang lebih seperti itu bisa. Mungkin ada yang mau tanya, Umi? Oh ya, ke Sukabumi langsung ke Pelabuhan Ratu apa ini sebentar ya. Saya ingin berhikmat tapi nggak ada ya bisa ngaji. Monggo gitu, datang aja ke pondok. Nggak bisa ngaji, masalah ngaji akan kita didik, makanya kita cari ustadz ya. Makanya kita cari ustadz. Kenapa? Bukan Gus Idris langsung atau Abah Yai langsung, beliau berdua sudah sangat sibuk. Makanya kewalahan ya, untuk mengatasi santri-santri kami dan pendidikannya itu udah kewalahan, sehingga kami harus mendatangkan ustadz yang bisa mengajar di pondok. Itu kalau bagian azan, bagian imam udah ada ustadznya sendiri. Di saat Gus Idris sibuk nggak di pondok, di saat Abah Yai sibuk udah ada sendiri ustadznya di pondok ya. Kalau Anda mau khidmat tapi nggak bisa ngaji kan bisa membantu di pengobatan ya. Tiap hari pengobatan kami itu rame ya, ratusan tiap harinya. Jadi bisa membantu di pengobatan. Santri putri kapan dibuka? Banyak sekali yang mendaftar sama saya itu santri putri. Tapi untuk saat ini mohon maaf karena belum ada tempat ya. Saya belum ada tempat untuk santri putri dan masih dalam tahap pembangunan kamar. Insya Allah setelah kamarnya jadi nanti kita umumkan. Untuk saat ini saya akan memperbanyak santri putra dulu nggih, agar tidak bisa campur aduk nanti putra dan putri kalau tempatnya nggak ada. Mungkin udah diakhiri aja ya, cukup bisa. Sampai ketemu sahabat-sahabat Gio yang ada di Purwakarta. Insyaallah kita bersama-sama nanti ketemu di sana ya untuk sharing time. Sebelum saya tutup dan Gus Idris tutup, saya ulangi nomornya kembali, dicatat ya. Banyak sekali yang masih bertanya nomornya berapa. Kalau ingin lebih jelas diulangi lagi videonya dari awal. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi. Ini yang terakhir nggih. 0812 2850 4070. Ya cukup kira-kira. Nggih, ini kami lagi jalan-jalan sama keluarga. Ini ada Gus Idris, ini Umi, Nyai ya, dan ini Abah Yai. Jarang-jarang kita ada waktu seperti ini, makanya menyempatkan walaupun di rumah banyak tamu, di pondok banyak tamu kami tinggalkan karena nggak ada waktu lagi. Besok saya sama Gus juga udah pergi lagi gitu teman-teman ya. Akhirnya beliau nyupir sendiri karena ingin jalan-jalan sama orang tua ya. Mungkin itu aja, kita closing dulu, kita tutup dulu. Ikuti terus perkembangan di YouTube ini, di mana tempatnya di Purwakarta. Yang penting untuk saat ini daftar dulu ya ke nomor admin. Ditutup mawon ya. Ya cukup sekian, sampai ketemu di Purwakarta Senin depan, Senin besok ya. Besok Senin kita ketemu di Purwakarta, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai ketemu. Apabila kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dakwah. Dakwah terus sampai Allah berkata waktunya pulang. Shallu ala Nabi. Sudah. Closing.